Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak Irfan, baik Pak Irfan. Pak Irfan sendiri gimana kabarnya Pak Irfan? Sebenarnya agak kurang baik sedikit, gitu. Agak bindeng sedikit Pak Sandi. Jadi gini Pak Sandi, alhamdulillah nih hari ini kita bisa melakukan percakapan praobservasi. Setelahnya nanti saya izin melakukan pengamatan atau observasi di kelas Pak Sandi. Iya. Adapun tujuan observasi ini untuk mengetahui juga mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, begitu. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh, mangga, silakan. Baik, yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang ingin Hasan dicapai pada saat nanti di observasi. Oke, terima kasih Pak Irfan waktunya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke siswa-siswi khususnya nanti di kelas 11-3 ada dua Pak Irfan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengeksplorasi produk olahan lauk pauk khas daerah yang bernilai ekonomi dari berbagai sumber. Kedua yaitu menganalisis produk olahan lauk pauk khas daerah itu berdasarkan analisis teknologi, analisis teknologi, analisis penyajian dan pemasaran. Itu tujuan pembelajaran yang mungkin nanti akan disampaikan ke siswa-siswi, yaitu mengeksplor dan menganalisis. Berarti ada dua ya tujuan pembelajarannya. Ada dua. Yang pertama itu mengeksplor dan yang kedua itu menganalisis produk olahan lauk pauk khas daerah. Ya. Kemudian nih Pak Sandi, apa nih area pengembangan kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan atau kembangkan? Yang akan saya kembangkan atau saya tingkatkan ini berkaitan dengan kriteria ketutasan. Itu ada tiga kriteria ketutasan. Yang pertama yaitu menyebutkan contoh produk, gitu ya, menyebutkan contoh produk, ya sesuai dengan materi yang mengenai apa produk olahan lauk pauk khas daerah, gitu ya, dari berbagai sumber. Yang kedua menganalisis jenis produk dan bahan baku produk olahan lauk pauk khas daerah. Dan yang ketiga membuat proposal Pak Irfan, rencana produk olahan lauk pauk khas daerah. Jadi ada tiga kriteria ketutasan yang mungkin nanti akan disampaikan. Mungkin nanti setelah pembelajaran bahwa siswa itu harus bisa, yang pertama menyebutkan contoh produk, yang kedua menganalisis jenis produk, dan yang ketiga siswa itu nanti diharapkan bisa membuat proposal rencana produk sesuai dengan materi, yaitu olahan lauk pauk khasnya. Itu Pak Irfan. Berarti area yang dikembangkan atau kriteria ketutasan itu ada tiga ya Pak Sandi. Kemudian nih bagaimana nih rencana di pembelajarannya seperti apa yang akan Bapak sampaikan? Nah, rancangan yang akan saya gunakan di pembelajaran atau dalam lebih ininya model pembelajaran ya. Nah, model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu yang pertama ya discovery learning ya Pak Irfan. Terus pembelajaran berdiferensiasi, KSE gitu kan, mengenai pengenalan lingkungan, pengamatan, termasuk ya diskusi. Itu Pak Irfan berkaitan dengan model pembelajaran yang akan saya gunakan. Berarti rencananya mau menggunakan model discovery learning seperti itu ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian KSE itu kompetensi sosial emosional ya. Iya betul. Kemudian kalau medianya Sandi mau pakai apa nih media? Media nanti yang akan saya gunakan yang pasti ada handphone Pak Irfan, handphone. Terus ada lembar penilaian, LKPD, ya spidol, papan tulis, buku guru, ya dalam hal ini buku prakarya dan kewirausahaan, tepatnya yaitu buku paket kelas 11 gitu Pak Irfan ya. Yang mungkin nanti ada tambahan gambar-gambar yang terkait dengan selanjutnya kapan akan dilakukan? Nanti
observasinya akan dilakukan tanggal 5 Maret ke depan 2024 ya. Tepatnya itu hari Selasa. Di kelas 11.3 itu jam ketiga keempat ya, pukul kurang lebih 8.20 sampai 9.40. Ya, ini yang terakhir Pak Sandi. Oke, siap. Apa yang Pak Sandi dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan hari ini yang dapat saya ambil itu satu, saya itu mendapat gambaran media sarana prasarana yang mungkin nanti akan saya gunakan di pas observasi tanggal 5 Maret 2024 hari Selasa untuk observasi di kelas 11.3. Itu kayak Pak. Baik Pak Sandi, terima kasih nih atas waktunya. Berarti nanti kita ketemu lagi hari Selasa 5 Maret di kelas 11.3 jam ke 3 dan 4. Terima kasih Pak Sandi. Oke, sama-sama Pak Irfan. Sama-sama. Terlebih dahulu sebelum kita awali pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan sebelum masuk ke materi akan Bapak absen dulu ya kehadirannya. Ya. Claudia Tamara. Nah, di mana apa namanya tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini itu ada dua. Nantinya setelah kalian mempelajari materi berkaitan dengan yang tadi Bapak sebutkan mengenai jenis produk olahan lauk pauk khas daerah, nantinya setelah mempelajari materi ini kalian bisa mengeksplor produk olahan lauk pauk khas daerah yang mana nantinya yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber. Jadi tujuan pertama yaitu nantinya setelah mempelajari materi ini kalian itu bisa mengeksplor, gitu ya, produk olahan lauk pauk khas daerah. Yang kedua nantinya kalian itu setelah menyelesaikan materi hari ini yaitu apa? Bisa menganalisis, menganalisis produk olahan lauk pauk khas daerah berdasarkan gitu ya. Jadi kan kita kan KPU kewirausahaan. Nah, jadi nanti ada hitung-hitungan apabila nanti kita berwirausaha nanti ke depannya ya. Nah itulah tujuan pembelajaran yang nantinya mungkin setelah materi ini selesai kalian diharapkan bisa mengeksplor yang pertama ya terkait dengan produk olahan lauk pauk khas daerah, terus menganalisis, jadi mengeksplor dan menganalisis. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, nih bisa contohkan sebutnya? Oke, rendang, ya rendang itu dari daerah Padang, ya Sumatera. Oke, terus ada barusan siapa? Ya, ayam betutu dari mana? Produk olahan daerah. Ya ada 7 ya. Awas jangan sampai lupa, yang tidak lupa tolong dicatat ya. Ada 7 langkah merumuskan rencana produk olahan khas daerah. Yang pertama yaitu langkah yang pertama yaitu menentukan ide produk menentukan ide produk ya. Nah, ide produk ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Apakah itu pengalaman kalian pribadi produk? Ada beberapa yang harus diperhatikan. Apa aja? Yang pertama yaitu bahwa produk itu harus berasal dari makanan khas daerah. Jelas ya, karena kan kita berkaitan dengan produk olahan khas daerah. Jadi jangan kemana-mana, gitu kan? Gitu ya. Gitu. Yang kedua, produk harus memiliki nilai jual. Jelas, sama juga ya. Ngapain gitu kan ya? Kalau tidak ada nilai jualnya, gitu kan ya seperti itu. Apalagi kita kan berkaitan dengan KW kewirausahaan kan setidaknya kedepannya seandainya gitu kan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui potensi pasar produk yang akan dibuat. Iya, dalam hal ini ya bisa kita survei pasar dulu gitu. Ya, survei pasar dulu di mana nih gitu kan ya. Potensi produk kita itu ya di pasar di mana nih? Itu ya. Yang ngapain kalau kita mau berwirausaha berkaitan dengan makanan produk olahan khas daerah, tapi pasarnya dalam hal ini ya pasar konsumennya tidak tertarik ataupun misal tidak mau lah gitu kan, ngapain gitu ya. Jadi kita harus melakukan analisis pasar ya, yang mana tujuannya untuk mengetahui potensi pasar produk ya yang akan dibuat nanti.
Ya, berkaitan dengan kelompok pembeli yang berbeda-beda, pasti beda-beda, udah jelas ya. Yang kedua, kebutuhan pasar. Ketiga, persaingan, ya. Oke, coba lihat yang ketiga, langkah untuk meneruskan rencana produk olahan pangan dalam hal ini khas daerah. Yang ketiga yaitu menentukan bahan baku, ya, menentukan bahan baku. Nah, dalam menentukan bahan baku, ini komponen utama dalam pembuatan produk olahan lauk khas daerah, ya. Dalam hal ini bahan baku itu yang paling utamanya dalam hal ini, ya. Intinya itu ya. Jadi yang paling utamanya, komponen yang paling utama ya dalam produk olahan lauk pauk, ya. Dalam ini khas daerah. Nah, di sini dalam pemilihan bahan baku harus dilakukan dengan baik, ya, dengan cermat, ya. Hal yang perlu diperhatikan apa? Satu, ketersediaan bahan, ya. Jangan sampai misal kita mau berencana membuka kewirausahaan, kita menjadi seorang wirausahawan misalnya berkaitan dengan produk olahan khas daerah. Jangan sampai ya misal contoh kita ngambil bahan bakunya yang susah. Udah tahu kita mah bukan daerah pesisir pantai. Asalnya jangan sampai misal bahan bakunya yang susah atau bahan bakunya berasal dari daerah pantai. Tapi kan untuk sekarang sebenarnya ada sih ya. Adanya juga pasti pemilihan bahan baku. Satu, ketersediaannya, ya. Kedua, kualitas dari bahan. Ketiga, harga dari bahan. Satu, ketersediaan. Ya, jadi kalau alatnya tersedia, mudah tidak? Mudah kan? Mudah. Kalau tidak ada alat, ya, susah. Ya, satu aja alat nggak ada. Satu alatnya tidak ada. Jadi satu, itu yang harus diperhatikan apabila kita akan melakukan atau melakukan proses produksi. Satu alat. Yang kedua, ketersediaan tenaga. Oke, bedanya berarti ya tenaga kerja ya, manusia itu sendiri. Yang jelas ya, alatnya ada, bahannya ada, bedanya atau tenaga kerja nggak ada, repot juga gitu kan. Dan yang ketiga, keamanan dan kebersihan. Yang perhatikan ya, keamanan ya, selama proses produksi kita perhatikan berkaitan dengan keamanan, keselamatan ya, kebersihan juga. Nah, sebenarnya dalam menentukan proses produksi yang perlu diperhatikan banyak ya. Ada materi sebelumnya kan ya, kalau kita lagi proses produksi apa namanya itu ada beberapa yang harus diperhatikan, benar nggak? Banyak kan, mungkin ini poin yang paling utama ini. Satu, ketersediaan alat dalam ini termasuk tadi kan sudah dari bahas. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja, dan yang ketiga, keselamatan ya, keamanan ya dalam melakukan produksi kebersihan. Jangan sampai ya setelah produksi atau yang kita mengabaikan kebersihan, tidak ya, harus diperhatikan berkaitan dengan kebersihan. Itu langkah yang keempat ya, langkah keempat dalam meneruskan rencana produk olahan khas daerah ya, menentukan proses produksi. Oke, next ya, yang kelima, langkah yang kelima yaitu menentukan kemasan. Kemasan ya, kemasan itu sendiri apa? Kemasan bungkus ya, wadah bungkus, apalagi? Hah? Wadah bungkus pelindung ya, apalagi? Nah, si kemasan ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi daya tarik. Ya, coba kalian ya, beli satu barang kemasannya kurang baik atau kurang menarik, kalian mungkin agak sedikit enggan untuk membeli. Itu langkah yang kelima ya, berkaitan dengan merumuskan rencana produk olahan khas daerah. Oke, next ya, yang keenam, langkah yang keenam apa? Menentukan harga. Harga ini merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan produk. Oleh karena itu, penetapan harga harus dilakukan baik juga, ya. Nah, penetapan harga yang tadi sebutkan di awal harus dilakukan dengan cermat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga apa? Yaitu hitung-hitungan. Yang pertama, biaya produksi, hitung-hitungan, ya. Iya, kita modalnya berapa, ya? Pembelian alat, bahan, kalau ada tenaga kerjanya dan lain-lainnya. Perhatikan dalam menentukan harga ya nantinya. Iya, perhatikan apa biaya produksinya. Ya, dari A sampai Z, misalnya dari awal ke akhir. Nanti kita hitung, oh kalau dijual segini, kita dapat tambahannya untungnya segini. Berarti kita bisa menentukan harga. Agak sedikit, ya minimalis gitu kan ya. Lima kecil dikit, tapi kita jelaskan. Misalkan
ke konsumen juga pasti memperhatikan kan. Sekarang ukurannya kok agak kecil tapi itu dijelaskan ya. Misal, baru kebetulan harga daging sekarang lagi naik. Tapi jangan sampai signifikan ukurannya, dikit aja gitu kan. Ya sama lah kalau itu sama. Ya itu yang keenam ya, menentukan harga yang harga jual ya. Oke, next langkah yang terakhir dalam merumuskan rencana produk olahan khas daerah apa? Promosi dan pemasaran. Oke ya. Nah, promosi dan pemasaran itu apa? Kegiatan ya. Kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk kita ya, produk kita nih ke konsumen itu ya, dipermudah kalau sekarang. Nah itu ya, itu 7 langkah dalam merumuskan rencana produk olahan khas daerah. Oke ya. Nah di sini ada beberapa hitungan ya, karena tadi merumuskan kan yang merumuskan. Nah di sini keuntungan ya, sesuai dengan harapan kita. Nah di sini ada rumus berkaitan dengan harga pokok produksi ya. Sebuah perusahaan memproduksi tas dengan biaya produksi satu, biaya bahan bakunya itu 20.000 per tas, bahan bakunya ya 20.000 per tas. Terus biaya tenaga kerja 15.000 tas. Biaya tetap bulanan 50.000 bulanan ya. Terus biaya tidak tetap per unit itu 5.000. Jumlah unit yang diproduksi seandainya kita mau memproduksi si tas itu 1.000 unit, ya 1.000 unit ya. Nah itu HPP. Apa HPP tadi? Ya, awal tadi kan saya harus pakai HPP apa? Harga. Nah, HPP per unit menggunakan rumus tadi biaya tetap plus biaya tidak. Oke, next ya, kita lihat. Di sini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama menghitung biaya tetap dan biaya tidak tetap. Tadi biaya tetapnya berapa? Ya, biaya tetapnya itu bulanan sebesar 50.000, ya. Biaya tidak tetapnya yaitu biaya tidak tetap per unit. Tadi berapa per unit? 5.000, ya. Kali jumlah unit yang diproduksi. Berapa tadi produksinya? 1.000. Jadi biaya tidak tetapnya itu 5.000 kali 1.000 berapa? 5 juta. Oke, itu langkah pertama ya, menghitung biaya tetap dan biaya tidak tetap ya. Gitu. Langkah kedua yaitu menghitung biaya variabel per unit. Ya, lihat. Biaya variabel per unit yaitu total biaya tidak tetap. Tadi total biaya tidak tetap itu berapa? Nih. 5 juta. Ya. Per jumlah unit yang diproduksi berapa rencana unit? 1.000. Jadi biaya variabel per unit itu 5 juta dibagi 1.000 berapa? 5.000. Jadi biaya variabel itu 5.000. Nah langkah yang ketiga, harga produk produksi per unit biaya bahan baku itu ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya variabel per unit yang tadi ya 5.000 ya, ditambah total biaya tetap dibagi jumlah produksi, gitu kan? Ya. Berapa biaya bahan baku? 20.000. Biaya tenaga kerja tadi berapa? 15.000. Biaya variabelnya tadi yang atas berapa? 5.000. Total biaya tetapnya 50.000. Berapa unit? 1.000. Oke. Nah, di bawahnya jadi 20.000 ditambah 15.000 ditambah 5.000 ditambah 50. 50 itu dari mana? 50.000 dibagi jadi 5. Jadi 20.000 tambah 15.000 tambah 5.000 tambah 50.000 totalnya itu 40.000. Jadi HPP per unit tas itu harganya 40.000. 50 ya. Tembak kegiatan ya kalian peserta ini di sini udah dibuat 5 kelompok ya. Coba ini kelompok 1 ya, berikutnya ini ya. Jadi materinya itu kalian membuat apa ya? Proposal perencanaan usaha gitu ya. Proposal perencanaan usaha olahan lauk pauk khas ya, daerah yang berdasarkan kajian ilmiah, teknologi hasil dan yang lain-lainnya.
Nah, tujuannya tadi yaitu dengan menyusun prosa perencanaan usaha ini, ya kita nanti bisa lebih tahu, gitu kan ya. Nah, di sini waktunya sudah ditentukan. Coba kalian tuliskan nama kelompoknya, termasuk ketua kelompok dan anggotanya, termasuk nanti peran-peran kalian, ya. Ya nanti gimana? Ya, nama kelompoknya bisa kelompok 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ya silakan ketua kelompoknya siapa, tunjuk anggotanya, termasuk peran-peran kalian ini nanti. Ya, nanti selanjutnya yang mungkin nanti kalian kan setelah ini dipresentasikan ya, ada waktu kita untuk dipresentasikan, kita presentasikan. Ada yang menjadi moderatornya siapa, ada yang jadi penyajinya siapa, kan ya? Iya, kan makanya di sini kalian silakan diskusikan berkaitan dengan perencanaan usaha produk olahan lauk pauk khas daerah. Nah, coba lihat di situ ada petunjuknya, ya. Jadi tuliskan rancangan biaya produksi. Tuliskan rancangan harga jual, termasuk proses pengolahan produk lauk pauk khas daerah secara kelompok, diskusi dengan teman-temannya, ya. Nanti kalian tuangkan dalam sebuah bisnis plan, ya dengan mengikuti sistem yang ada di PPD yang kalian pegang. Oke, ya. Di situ ada nama produknya apa. Contoh nih contoh. Kalian boleh banyak kan? Siapa? Oke ya. Contoh bisa kayak tadi rendang, ya yang tadi dari awal kalian sebutkan rendang. Rencana bahan yang diperlukan apa? Nama bahannya misal, udah jelas. Bahan utamanya apa? Daging sapi, ya daging lah. Mungkin ada yang pakai daging sapi, mungkin ada yang pakai daging kerbau, misalkan, iya kan? Pokoknya daging ya. Atau bisa lebih diperlukan lagi daging sapi ya. Maka silakan, bukan berarti harus rendang ya. Banyak kan makanan olahan lauk pauk khas daerah banyak. Iya banyak. Silakan nanti kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya ya. Dan jangan lupa yang tadi Bapak bilang, berbagi peran nanti ya. Apabila nanti Bapak suruh kalian untuk mempresentasikan ke depan di moderator penyaji dan yang lain. Oke, silakan kalian. Sekali kelompok kayak gini saya bagian apa Sapi, sampai mana sampai bawah. Ini kita kalau kita sampahnya harus jelas kan? Oke, ya. Kalau itu boleh ya. Pakai apa? Boleh pakai tabelnya api. Kalau tabel kan belum jangan pasti bakalan api. Oke, tidak. Terus nanti perhitungan harga jualnya ya. Dia aneh-aneh, aneh-aneh. Ya. Kalau ada yang bersedia di depan boleh. Maksudnya gini, boleh sekarang ada yang sampel presentasikan. Bisa kelompok kita ya ini pas yang termasuk perhitungan harga jualan. Enggak, seandainya kita mau dengan presentasi. Nanti kita presentasikan di pertemuan yang akan datang, yaitu di minggu depan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Baiklah, ketemu di pertemuan yang akan datang. Dan Bapak mungkin terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Bila itu kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak sendiri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi alhamdulillah hari ini kita masuk ke tahap pasca observasi. Iya.
Nah, jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Pak Sandi terkait dengan banyak observasi yang telah kita lakukan kemarin ya. Pak Sandi. Iya, iya baik. Dengan tujuan itu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Iya baik. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak Sandi. Bagaimana perasaan Pak Sandi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin? Perasaan Pak Sandi. Perasaan ya alhamdulillah kan saya sendiri merasa senang dalam hal ini ya untuk pembelajaran kedepannya dengan dilakukan observasi dan kemarin setidaknya kan saya bisa menilai sejauh mana apa yang saya lakukan dalam hal pembelajaran lengkap pada waktu observasi mereka, setidaknya ada observer juga gitu kan ya. Untuk pribadi ya saya sendiri ngerasa senang sih karena ya ada penilaian ya, barangkali nanti ke depannya ada masukan dari observer, barangkali ada kegiatan pembelajaran yang kurang tepat ya. Untuk perasaan saya ngerasa senang Pak, ngerasa terbantu ya dengan adanya observer seperti yang kemarin lakukan. Itu baik Pak. Kalau tegang mah nggak ada berarti ya. Kalau tegang udah manusiawi, tegang itu ada. Kalau tegang itu ada manusiawi. Tapi kan ungkapan rasanya ya saya ngerasa senang aja gitu. Kayak gitu kan ada nantinya ke depannya kan ada perbaikan ya, dengan ada observer seperti itu kan ada masukan buat saya. Ya, kalau pede sih ya rasa pede aja baik gitu. Tapi kan tidak ya, dengan ada observer kan setidaknya kan ada masukan buat saya sendiri. Itu baik Pak. Nah, baik Pak Sandi, kemudian pertanyaan selanjutnya bisa diceritakan kembali ya area pengembangan atau kriteria, misalnya kriteria ketuntasan yang Pak Sandi lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa saja nih yang sudah Pak Sandi lakukan di kelas kemarin? Kriteria ketuntasan itu ada 3 Pak yang mungkin kemarin saya lakukan pas waktu melaksanakan observasi. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan contoh produknya Pak. Saya lakukan memberikan contoh produk pada siswa-siswi di kelas. Yang kedua dengan menganalisis jenis produk dari bahan baku, produk bahan baku yang saya analisis, jelaskan berkaitan dengan jenis produk dan bahan baku olahan baku khas daerah. Yang ketiga, itu membuat proposal perencanaan produk ya, dengan jadi kelompokan. Itu 3 kriteria ketuntasan dalam pembelajaran hidup. Kemudian yang langkah-langkahnya apa sudah dilakukan Mas Sandi? Langkah-langkahnya ya yang pertama kan tadi memberikan contoh produknya. Saya menjelaskan ke siswa-siswi di kelas itu bahwa contoh produk dari olahan lauk pauk khas daerah itu salah satu contoh misal khas daerah seperti rendang khas dari Tenggara seperti itu, atau seperti ayam putih itu ya Bali gitu. Itu langkah yang saya lakukan dengan memberikan contoh yang produk baik itu gambar gitu kan ataupun penjelasan lain. Terus ya selain memberikan contoh produk ya memberikan jenis produk bahan baku cadai rendang itu apa gitu kan, daging sapinya ada beberapa khas ya, masuk dengan membuat proposal dalam hal ini dikelompokkan kelompok mereka bisa berdiskusi dan nanti bisa dipresentasikan dengan luas. Jadi area atau kriteria ketercapaian itu 3 ya katanya? 3 nih Pak. Itu menjadikan contoh, kemudian menganalisis jenis. Kemudian yang penting itu sampai si anak itu bisa membuat proposalnya. Betul ya. Baik Pak Sandi, selanjutnya menurut Pak Sandi nih sejauh mana ketercapaian atau area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan itu apakah sudah berhasil dilakukan? Alhamdulillah Pak berhasil dari ketiga kriteria ketuntasan, mungkin 2 yang alhamdulillah bisa tercapai, yaitu dengan cara menyebutkan contoh produk olahan pokok daerahnya. Yang keduanya dengan menganalisis jenis produk dan produk olahan pokok daerah. Itu 2 sih, cuma 1 yang belum saya bilang belum tercapai pada waktu eksperimentasi kami. Jadi dari 3 rencana area yang dikembangkan itu
masih Ada satu kendala. kriteria khusus yang belum. Menurut Pak Sandi, kendala apa sih yang dihadapi saat proses pembelajaran Pak Sandi di kelas? Yang dihadapi Kendalanya. kendalanya ya itu memang apa namanya, waktu, kalau nggak salah waktu, karena sih kriteria tuntas yang ketiga itu belum bisa tercapai itu dalam waktu. Berkaitan dengan apa yang ketiga itu membuat rencana dengan sesuai kelompokan, kan mereka diskusi berkaitan dengan produk olahan sesuai dengan materi, mereka diskusi dan selanjutnya mau mempresentasikan karena berkaitan dengan waktu yang tidak cukup, jadi satu kriteria yang belum tuntas gitu kan, mereka satu, jadi waktu baik. Kira-kira kenapa bisa terjadi itu waktu? Kenapa kendalanya waktu? Ya materinya sih Pak Irfan sebenarnya, jadi tadinya kan materi itu untuk ada 7 materi itu ya waktunya di sini, jadi kan kayak dipadatkan gitu Pak Irfan. Nah, harusnya kan itu dalam beberapa pertemuan itu dikarenakan kendala waktu kita mau mau Ramadan gitu kan, jadi ya dipadatkan materi Pak Irfan, jadi ya gitu. Itu sih sebenarnya materinya terlalu padat. Jadi kendalanya itu pertama waktu, karena materi yang harusnya bisa dibuat Iya. 2-3 pertemuan itu disatukan Bisa. karena mengejar waktu yang Betul, betul. Ramadan, terus kita juga menghadapi UAS kelas 3 Tiga. pasti waktu itu banyak Betul, betul. jadi pas itu rasanya mau digabungin aja, ternyata pas digabungin malah jadi keteteran Soal jadi satu kita ketujuan nggak tercapai kemarin. jadi dari 3 yang direncanakan itu baru 2 yang Baru dua. Masalah. Baik, kemudian Pak Sandi, rencana kedepannya nih gimana untuk memperbaiki hal itu? Ya untuk kedepannya mungkin nanti ya bisa memanage waktu ya. Masih belum dekat ini pengalaman yang sudah berkaitan dengan waktu ya. Jadi nanti kedepannya insya Allah bisa memanage waktu juga materi kedepan. Selain itu ada lagi Pak Sandi misalnya, apakah dikasih materinya sebelum pembelajaran atau seperti apa lagi selain manajemen waktu? Ya bisa disampaikan sama Mudah-mudahan apa yang direncanakan terrealisasi ya Pak Sandi. amin amin ya Pak. Nah terakhir nih Pak Sandi, kira-kira kapan nih Pak Sandi akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Pak Sandi sampaikan tadi? Ya kedepannya dalam waktu dekat mungkin pertemuan kedepannya memang. Jadi tidak nunggu nanti aja di acara baru enggak lah ya. Ya selagi bisa di pertemuan yang akan datang dilakukan, saya akan lakukan. Ya dapat perbaikan yang kemarin kan udah observasi beberapa hal yang seperti tadi kita nanti kedepannya di pertemuan yang akan datang mungkin harus tuntas. Terima kasih Pak Sandi atas waktunya. Sama-sama Pak. Akhirnya kita udah melakukan observasi dari observasinya, kemudian sekarang pascanya. Mudah-mudahan terjadi perubahan di arah yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Sandi atas waktunya. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.